Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali penonton channel Bagi Ilmu. Kali ini kita bertemu dalam materi bahasa pemrograman visual basic.net. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara membuat password menggunakan Visual Basic.net. Langkah pertama, kita aktifkan Visual Basic.net. Di sini saya menggunakan Visual Basic 2010 Profesional. Dari jendela Start Pack ini kita buat sebuah project baru. Klik pilihan New Project di sini. Kemudian pada jendela New Project ini pilih Windows From Application dan klik tombol OK. Ini adalah tampilan awal dari Visual Basic Studio 2010. Pada Taskpan Solution Explorer ini kita melihat ada dua bagian di sini. Yang pertama My Project, yang kedua adalah Form 1. Sedangkan di bawahnya kita lihat di sini ada jendela Properties. Di samping sebelah kiri kita akan bertemu dengan jendela Toolbox. Di sini jendela Toolbox. Sedangkan di bagian bawah kita akan bertemu dengan Error List. Di sini akan muncul nanti daftar-daftar kesalahan yang kita lakukan pada saat kita membuat kode program. Langkah berikutnya kita desain dulu formnya. Pertama gunakan tool label. Ambil tool label kemudian letakkan di sini. Oke. Kemudian di jendela properti kita akan melihat ada perbedaan. Ini adalah properti dari label 1. Kita lihat properti yang namanya teks. Tulisannya di sini masih label 1. Kita ganti label 1 ini menjadi username. Oke. Apabila kita membutuhkan objek yang sama, seperti di sini kita sudah punya label. Sedangkan kita butuh label lagi, kita bisa menarik label yang sudah ada ke posisi yang kita inginkan sambil menekan tombol Ctrl di keyboard. Secara otomatis objek itu akan diduplikasi. Nah, di objek baru kita tinggal mengganti properti teks ini menjadi password. Pada saat kita mendrag objek-objek ini, kita akan bertemu dengan garis bantu seperti ini. Seperti terlihat di layar ada garis bantu berwarna biru. Kemungkinan dia juga muncul di sisi kiri nantinya. Garis itu kita bisa jadikan sebagai patokan untuk perataan dengan objek yang ada di atasnya. Nah, berikutnya kita gunakan objek text box. Kita juga butuh dua buah. Kita lihat di bagian toolbox ini, text box di sini. Kita tarik di sini. Kita gunakan baris bantuan ini untuk sejajarkannya. Apakah sejajar dari sisi bawah dari username atau sisi atasnya. Kita sejajarkan dengan sisi bawah. Kemudian sama dengan yang tadi, kita butuh objek yang sama. Satu lagi kita tarik ke bawah sambil menekan tombol Ctrl di keyboard. Kita perhatikan kita punya objek yang pertama textbox 1 di sini. Namanya textbox 1, yang kedua namanya textbox 2. Di sini ada properti yang harus kita atur pada textbox 2 yang sejajar dengan password, ya. Kita cari properti namanya password chart. Di properti textbox 2 ini, sini ada password chart.
Nah, di dalamnya kita tuliskan tanda asterik atau bintang. Artinya nanti apapun yang akan kita ketik pada kotak ini, text box ini, semuanya akan berbentuk bintang. Jadi tidak akan terlihat seperti apa ketikan teks sebenarnya. Berikutnya kita tambahkan 2 buah button di bawah. Button pertama kita buat tagnya bernama submit, dan button kedua di samping kita buat tagnya dengan nama cancel. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat coding program. Kita akan membuat coding program di dalam tombol button 1 atau button submit ini. Double klik button submit sehingga nanti kita akan dibawa ke text editor seperti terlihat pada layar. Langkah pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang kita inginkan. Kita deklarasikan variabel dengan nama, kemudian password, password seperti ini untuk passwordnya. Satu lagi pesan, kemudian string, kita ingin tipe datanya string nanti, kemudian enter. Nah, berikutnya kita set namanya atau username-nya nanti kita buat dengan nama bagi ilmu. Ingat, penulisan bagi ilmu harus terletak di antara 2 tanda kutip 2 seperti ini. Passwordnya sama dengan jadi variabel nama kita isi dengan nama bagi ilmu, sedangkan password atau PASSW atau password tadi kita isi dengan data ular. Langkah selanjutnya, lengkapi coding program seperti berikut. Dari coding yang ada, kita buat pengambilan keputusan menggunakan if seperti ini. If textbox 1 titik text sama dengan nama and textbox 2 titik text sama dengan PASSW. Ini artinya apabila textbox 1 berisi data yang sama dengan variabel nama dan textbox 2 berisi dengan data yang sama dengan variabel password, maka akan muncul pesan username dengan passwordnya benar. Sedangkan apabila namanya sama, textbox 1 titik text sama dengan nama dan textbox 2 tidak sama, seperti ini ada tanda tidak sama dengan PASSW password, ya, tidak sama dengan password, then muncul pesan password Anda salah. Selanjutnya apabila nanti textbox 1 tidak sama dengan nama sedangkan textbox 2 sama dengan password, berarti akan muncul pesan username-nya salah. Nah, dan terakhir apabila kedua-duanya textbox 1 tidak sama dengan nama, textbox 2 tidak sama dengan password, maka muncul pesan username dan passwordnya salah. Kita uji programnya. Sebelum kita uji, kita ingat dulu namanya adalah bagi ilmu, passwordnya adalah ular. Kita coba jalankan. Oke, pada kotak username textbox 1 kita tuliskan di situ bagi ilmu. Sedangkan passwordnya di sini kita tulis ular. Kita submit. Nah, lihat di sini ada pesan yang muncul, username dan passwordnya benar. Bagaimana kalau seandainya nanti passwordnya kita buat data yang salah, kita ketik salah-salahan, yang muncul di sini adalah pesan password Anda salah. Oke. Nah, seperti itu cara kerja penggunaan password. Sedangkan tanda bintang yang muncul di sini karena properti dari textbox 2 tadi, password cat-nya sudah kita ganti dengan lambang bintang seperti ini. Dari text editor ini, kita pindah ke form editor.
Bisa dengan cara menekan tombol ini, View Designer, atau bisa kita klik nama tab set yang ada di atas. Langkah berikutnya, pada Form Designer ini kita double klik tombol cancel. Kita akan bertemu dengan kondisi teks editor seperti ini. Kita ketikkan coding program berikut. Textbox 1 titik clear, gunanya membersihkan teks yang ada dalam textbox 1. Textbox 2 titik clear, gunanya membersihkan teks yang ada dalam textbox 2. Kemudian textbox 1 titik fokus, gunanya untuk mengarahkan posisi pointer ke dalam textbox 1. Kita coba. Kita ketik data sembarangan di sini. Submit. Di sini username dan passwordnya salah. Kalau tekan tombol cancel, dia akan bersih lagi. Sedangkan kursor langsung berada di dalam textbox 1. Oke, demikian kurang lebih coding program untuk membuat password. Sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.